Shalom, Amang. Saya ada pertanyaan sedikit terkait kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Apakah kedua kelompok ini mempunyai iman yang sama? Artinya kedua kelompok ini, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, mereka seiman. Karena kedua kelompok ini kita lihat di Alkitab mereka menunggu Tuan yang sama. Namun mengapa yang 5 tidak bisa masuk? Apakah mereka kehilangan keselamatannya? Jika keselamatan semata-mata karena iman, bagaimana dengan kasus tersebut? Ya, terima kasih. Tolong tanggapannya, Amang. Kisah ini ada di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 dalam konteks khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman yang berkaitan dengan hal kerajaan surga. Dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengilustrasikan tentang persiapan dari orang bijak dan orang bodoh dan sekaligus pembedaannya. Orang bijak mempunyai buli-buli berisi minyak, sedangkan orang bodoh tidak. Keduanya sama-sama mengantuk dan tertidur ketika menanti mempelai laki-laki yang datang. Tetapi orang bodoh tidak memiliki minyak untuk persiapan. Bahkan ketika menanti, mereka kehabisan minyak yang ada di tempat buli-buli mereka, dan akhirnya apinya pun padam. Apakah ini kaitannya dengan keselamatan? Kalau kita membaca dengan teliti, maka mereka sama-sama, kalau kita mau analogikan, sama-sama beragama, mempercayai adanya akhir zaman, mempercayai adanya undangan untuk masuk ke dalam perjamuan, mempercayai adanya pintu masuk yang hanya satu, yang mana tidak seorang pun dapat membuka kecuali mempelai laki-laki, dan tidak ada yang bisa menutup kecuali mempelai laki-laki. Kalau kita mau simak lebih mendalam, gadis yang bodoh tidak mempunyai minyak. Gadis bijak mempunyai minyak yang cukup. Apakah ini kaitannya dengan keselamatan? Ini berkaitan dengan keselamatan kalau kita melihat dan menganalogikan bicara keselamatan itu adalah minyak yang dipersiapkan oleh gadis bijak, dan mereka percaya bahwa dengan minyak itu ada jaminan untuk bisa bertahan apinya. Jadi bukan sekedar tampil menunggu, tampil dengan api pelita yang menyala, tapi juga minyak. Sedangkan gadis bodoh tidak punya minyak, hanya tampil beragama, menunggu, mengetahui, mengerti, tapi dia tidak mempersiapkan diri. Bagaimana dia bisa mempersiapkan diri? Tentunya karena dia bodoh, dia tidak mempersiapkan diri, tidak peduli, tidak memperhatikan. Iman bukan hanya tahu, tapi meyakini. Bukan hanya meyakini, tapi juga melakukan. Nah, gadis bodoh ini tidak memiliki iman yang disebut dengan iman yang mengetahui, meyakini, dan melakukan. Jadi imannya adalah iman natural, bukan iman yang menyelamatkan, bukan iman yang memberikan jaminan. Iman natural, sama-sama beragama. Dan bagaimana dia bisa tidak memiliki iman yang menyelamatkan atau tidak memiliki minyak? Tentu karena dia tidak diberi pencerahan pemikiran. Minyak itu sebagai perlambang bahwa itulah keselamatan yang dianugerahkan. Jadi keselamatan belum dimiliki oleh gadis bodoh. Keselamatan sudah dimiliki oleh gadis yang bijak. Gadis yang bijak tidak kehilangan keselamatan karena sudah menerima dan memiliki minyak itu. Sedangkan gadis yang bodoh tidak memilikinya, sehingga dia bukan hilang keselamatan, tapi dia belum beroleh keselamatan. Dengan kata lain, maka ketika gadis itu
diundang masuk, pintu dibuka, maka gadis bodoh tidak bisa masuk karena gadis bodoh tidak dikenal. Ayat 12 menjadi kata kunci yang penting. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi gadis bodoh itu tidak dikenal, tidak di dalam keselamatan dan anugerahkan. Beragama, memiliki aktivitas keagamaan tapi tidak memiliki minyak. Minyak ini bisa digambarkan kalau ini adalah yang menjadikan api tidak padam. Ini berarti berkaitan dengan keselamatan yang datangnya dari Allah yang diwujudkan atau diaktualisasi oleh Roh Kudus yang membakar sehingga pelitanya tidak padam. Jadi ayat 12 menjadi kata kunci yang penting untuk menjadi jawaban. Sekian dulu penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Rudi Silitonga. Kalau kita memang melihat cerita ini, memang antara kedua kelompok tersebut beda-beda tipis, Amang. Artinya sama-sama menunggu tamu yang sama, lalu sama-sama membawa pelita juga, namun bedanya 5 gadis bodoh ini tidak mempersiapkan minyak. Artinya seperti yang Amang sampaikan tadi bahwa minyak itu harus dipersiapkan, itu adalah keselamatan dari Roh Kudus, dan 5 gadis bodoh ini memang bukan hilang keselamatannya, tapi dia belum mempunyai, artinya belum mendapatkan, belum menerima seutuhnya itu keselamatan. Terima kasih, Amang. Lalu tadi saya dengar juga di belakang ada yang batuk-batuk, mungkin keluarga. Semoga cepat sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mau melanjutkan sedikit lagi pertanyaan saya, Amang, tetapi ini mengenai rasul. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memilih 12 murid yang disebut rasul, dan di situ tidak ada Rasul Paulus di situ, Amang. Dalam perjalanannya Tuhan Yesus, ada kurang lebih 3 rasul yang selalu mengikutinya, yang Tuhan Yesus sering memanggil mereka kemanapun Tuhan Yesus berada, di atas gunung, bukit, bahkan di Taman Getsemani, seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan Rasul Yakobus. Namun berjalannya waktu, Amang, mengapa Rasul Paulus yang sangat mendominasi, sangat dominan sekali dalam Alkitab. Bahkan Rasul Paulus bisa menulis kurang lebih 16 kitab, Amang, ya. Minus kitab Ibrani, nanti Amang coba jelaskan mengapa bukan murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus yang lebih banyak menuliskan surat-surat di dalam Perjanjian Baru, namun lebih banyak Rasul Paulus yang menulis tentang Yesus Kristus. Dan ini biasa juga menjadi titik serang dari mereka yang selalu mengklaim bahwa, oh, Rasul Paulus itu kan tidak pernah dipilih langsung oleh Yesus. Kenapa dia bisa diangkat sebagai rasul dan menulis begitu banyak kitab-kitab di dalam Perjanjian Baru? Ya, terima kasih, Amang. Tolong tanggapannya. Selamat malam, terima kasih untuk doanya. Bagi kami memang ada yang masih batuk di rumah sudah beberapa minggu ini. Bersyukur makin berkurang karena pertolongan Tuhan melalui berbagai macam cara yang Tuhan berikan. Nah, berkaitan dengan ilustrasi Tuhan Yesus mengenai perempuan yang bijak dan bodoh. Memang membaca sebuah ilustrasi, sebuah pengajaran Tuhan perlu melihat secara utuh. Jika tidak, nanti akan memperhatikannya pada satu ayat, 2 ayat saja. Itulah sebabnya mesti dilihat secara konteksnya, dan itu diajarkan kepada para muridnya, bukan ke publik seperti khotbah di bukit. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita lihat. Jadi membaca teks harus lihat konteks sehingga mendapatkan maknanya agar kita dapat menerapkannya dengan tepat. Nah, berkaitan dengan penulis Alkitab, tidak semua nabi menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Tidak semua rasul menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Misalnya saja kita tahu dalam Perjanjian Lama ada kitab Ayub, ada kitab Amsal, ada kitab Mazmur, dan juga ada kitab Ester, kitab Rut, dan kitab-kitab lain yang memang tidak ditulis oleh para nabi. Bahkan ada nabi yang tidak menulis kitab, misalnya kitab
Musa atau 5 kitab Musa itu memang ditulis oleh Musa, tapi Abraham, Ishak, Yakub tidak menulis kitab. Dan kalau kita membaca keseluruhan kitab Perjanjian Lama, kita bisa mengetahui adanya Nabi Elia, Nabi Elisa, bahkan ada Nabi Nathan. Mereka juga tidak menulis kitab. Jadi penulis-penulis kitab dari PL dan PB itu memang tidak harus nabi, tetapi orang-orang yang telah ditetapkan, dipilih, diinspirasikan oleh Roh Kudus, menuliskan setiap huruf, kata, kalimat dengan tepat, lengkap, sesuai dengan konteks, baik konteks pada diri penulis, zamannya, krisis, atau pengajaran yang diperlukan. Dalam Perjanjian Baru, hanya ada 9 penulis: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus bukan rasul, tapi dia murid Yesus yang disebut dengan nama Yohanes Markus, keponakan dari Barnabas, teman sepelayanan Rasul Paulus. Lalu Lukas juga bukan seorang rasul, tapi dia seorang tabib pada zamannya, dan ia menulis kitab Injil dan kitab Kisah Para Rasul. Demikian juga surat Yudas, surat Yakobus, dan kitab Ibrani. Yang menulis juga bukan rasul, tetapi saudara Yesus dan pengkhotbah, khususnya kitab Ibrani. Ini membuktikan bahwa para penulis lagi-lagi bukan harus berjabatan rasul, tetapi mereka diberikan inspirasi oleh Roh Kudus, mendapatkan firman dan menuliskannya dengan baik, dengan benar. Tentu karena Tuhan yang memberikan itu. Nah, kalau kita menyelidiki tentang Rasul Paulus, satu-satunya rasul yang memiliki pendidikan yang tertinggi di dalam kalangan Yahudi atau Israel pada zaman itu adalah Rasul Paulus. Selain ia dari kecil sudah dididik secara Judaisme, memiliki kemampuan setara dengan profesor, dan dia berada di bawah bimbingan oleh Gamaliel, cucu dari pendiri dari salah satu mazhab ahli Taurat yang bernama Hillel. Dan Gamaliel adalah salah seorang dari 50 anggota Sanherib. Sanherib merupakan kelompok eksekutif dari orang-orang Yahudi atau ahli Taurat yang memiliki posisi yang terhormat. Dari sanalah nanti akan dipilih imam besar. Yang tentunya imam besar secara keagamaan, karena pada zaman Yesus kita tahu ada imam besar Kayafas dan Hanas. Kayafas itu memang imam besar yang benar, yang berasal dari Sanherib, dari kelompok 50 itu. Tetapi kalau Hanas itu adalah imam besar politik untuk meredam atau memata-matai atau mengawasi perkembangan bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat latar belakang Rasul Paulus memang brilian karena ia memiliki kemampuan baik dalam ahli Taurat maupun di dalam orasi, dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Bahkan ia mungkin saja akan dipromosikan menjadi salah satu anggota Sanherib. Ini adalah suatu posisi yang terhormat. Kalau kita membaca 3,5 tahun murid-murid itu dididik, dilatih oleh Tuhan Yesus secara langsung. Demikian juga Rasul Paulus setelah peristiwa pada kisah 9, di mana Tuhan Yesus sendiri yang memanggil, lalu mempersiapkan dia di tanah Arab. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 1, 2, dan 3, kita akan temukan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan pembacanya bahwa ia pernah berada di tanah Arab setelah ia mengalami suatu panggilan, kemudian dia mendapatkan utusan dari Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, non-Israel. Nah, ini adalah sebuah pengutusan langsung. Para penulis pada zaman itu tidak keberatan. Bahkan Rasul Petrus memberikan konfirmasi bahwa tulisan-tulisan daripada Paulus patut dihargai, dipahami bahwa itu adalah firman Tuhan. Memang sulit dimengerti, tetapi harus dijelaskan dengan tepat, dengan utuh. Tulisan-tulisan Rasul Paulus itu dijelaskan oleh Rasul Petrus. Ada Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes, 3 surat, 1, 2, 3 Yohanes, dan 1 kitab Wahyu. Jadi itu adalah
tulisan Rasul Yohanes, rasul terakhir yang meninggal. Dan ada rasul yang tidak menulis, misalnya Rasul Thomas, kemudian juga rasul misalnya bisa kita sebut saja Andreas atau Yakobus yang dipenggal kepalanya, rasul yang pertama yang martir. Nah, kita masuk ke dalam Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menulis surat kepada 7 jemaat dan surat kepada 3 pribadi. Kepada 7 jemaat itu ada 2 yang tidak didirikannya atau tidak pernah dikunjunginya sebelumnya, tapi dia membuat surat, yaitu surat kepada jemaat di Kolose dan surat kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus juga menulis surat kepada Filemon, Titus, dan Timotius. Ada yang 2 kali surat, seperti surat 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, dan 1-2 Timotius. Surat-surat itu berkaitan dengan pengajaran, kemudian jawaban-jawaban pastoral, serta juga kritik atau teguran keras, atau bahkan pengajaran berkaitan dengan hal-hal yang krisis di dalam orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di Asia Kecil maupun di Asia Besar. Jadi sesungguhnya dari 27 kitab, Rasul Paulus menulis 13 surat. Memang nampaknya hampir setengah. Tetapi kita harus ingat, surat-surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat adalah surat-surat yang merujuk kepada seluruh kitab Perjanjian Lama dan pengajaran Tuhan Yesus. Dengan kata lain, bahkan Rasul Paulus mendapatkan bimbingan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung dari rasul-rasul. Itu bisa kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Jadi adalah salah kaprah kalau Rasul Paulus itu tidak dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memanggil langsung. Adalah salah kaprah kalau Rasul Paulus mengatakan dia tidak dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dia dibimbing 3 tahun secara khusus di padang di Arab, tapi tidak tahu di mana tempatnya. Lalu setelah itu dia lalu melayani sampai ke Damsyik kembali. Dengan kata lain, kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, kita akan mengetahui bahwa apa yang disampaikan Rasul Paulus intinya adalah mengenai Kristus, baik itu kebangkitannya, kematiannya maupun kebangkitannya, dan mengenai persoalan-persoalan pada jemaat. Dan jemaat-jemaat yang dikirimkan surat adalah jemaat-jemaat yang digembalakannya. Bukan berarti rasul-rasul lain itu tidak punya surat. Buktinya Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan juga Yakobus sebagai adik tirinya yang benar-benar sebagai soko guru di Yerusalem menulis surat, menyampaikan tulisan-tulisannya. Jadi tidak ada kontradiksi atau tidak ada berseberangan apa yang diajarkan Rasul Paulus, ditulis Rasul Paulus kepada jemaat dan 3 murid Tuhan dengan 4 Injil dan surat-surat umum lain, bahkan dengan kitab Wahyu. Jadi kita bersyukur karena ada keseimbangan, ada keutuhan, ada kesatuan dengan keseluruhan surat-surat tersebut. Demikian penjelasan saya secara singkat. Terima kasih. Iya, terima kasih Amang. Ini sangat luar biasa sekali penjelasan dari Amang Rudi, khususnya terkait para rasul Amang ya. Kita tahu bahwa para rasul ke-12 murid Tuhan Yesus adalah dari latar belakang yang sederhana, dari nelayan, pemungut cukai, dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sangat sederhana pada waktu itu. Ini juga menjadi dalil bagi mereka yang sekarang kan muncul di YouTube, di mana-mana itu orang yang tidak mempunyai pendidikan ataupun latar belakang teologi, tidak mempelajari penafsiran Alkitab, tetapi berani tampil untuk menunjukkan bahwa, oh, murid-murid Yesus kan tidak sekolah tinggi, murid-murid Yesus kan hanya nelayan, hanya ini, tetapi mereka bisa diangkat sebagai murid. Jadi itu menjadi dalil bagi mereka untuk mengatakan bahwa kami juga bisa tanpa sekolah teologi ya. Saya pikir itu salah kaprah, Mang, karena Alkitab itu harus ditafsirkan, dipelajari dulu, harus orang sekolah memang, tidak sembarang agar apa yang disampaikan kepada jemaat, kepada orang yang mendengar itu tidak salah. Tolong tanggapan dari Amang bagaimana dengan fenomena yang terjadi saat ini. Lalu ini Amang, siapa sebenarnya yang Amang pelajari ataupun para teolog-teolog, siapa sebenarnya yang menulis kitab Ibrani Amang?
apakah sampai dengan saat ini belum bisa artinya ditemukan penulis sesungguhnya? Kalau mengacu pada Rasul Paulus, saya baca tulisan-tulisan Rasul Paulus itu selalu diawali dengan dari Paulus, hamba Tuhan Yesus, dan penutupnya juga seperti itu, seperti di kitab Roma dan kitab-kitab yang ditulis Rasul Paulus lainnya. Namun ini berbeda dengan kitab Ibrani, Amang. Memang banyak yang mengatakan bahwa Rasul Paulus lah yang sangat kuat untuk diidentifikasikan sebagai penulis kitab Ibrani. Ya, mohon tanggapan Amang. Terima kasih. Ya, saya baru saja kuliah, jadi sedikit waktu baru bisa menjawab sekarang. Jadi kalau melihat konteks kebutuhan dan pemahaman kita akan siapa penulis Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita harus mengetahui konteks zaman itu, di mana setiap orang Yahudi atau orang Israel yang ada di daerah tanah Palestina atau Kanaan yang terhisap di dalam budaya dan keagamaan Yahudi, mereka setidak-tidaknya pada usia masih sangat muda, diperkirakan ada yang menyatakan dari usia 2 tahun, bahkan paling tidak usia 4 tahun, mereka sudah belajar di sinagog. School of Thoughts-nya Judaism. Sinagog bukan hanya tempat ibadah perpanjangan dari Bait Allah di Yerusalem yang dimulai pada zamannya Imam Ezra tahun 410 sebelum Masehi, setelah bangsa Israel atau orang Yahudi dikembalikan oleh Tuhan dari Babel, dari pembuangan tahun 568 sebelum Masehi. Sejak Imam Ezra memugar atau merenovasi Bait Allah di Yerusalem setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, dan kembalinya sebagian kaum remnan ke tanah Kanaan atau ke Yerusalem, maka Imam Ezra mendirikan School of Thoughts, yaitu perpanjangan dari fungsi ibadah, fungsi pendidikan, fungsi pusat budaya Yahudi ke sinagog. Dan sinagog itu bukan hanya ada di daerah Yerusalem, tapi didirikan di utara Israel, tengah, bahkan sampai ke Asia Kecil dan Asia Besar. Itu dampaknya terlihat yang dalam Alkitab cetak ditulis rumah ibadat. Sinagog inilah menjadi pusat pendidikan, pusat pelatihan, pusat kehidupan sosial ekonomi berorganisasi dan sebagainya, termasuk di dalamnya pasti pusat ibadah. Tetapi bukan mengganti konsep ibadah yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang umum atau biasa seperti Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Thomas dan Matius, Lewi dan lain-lain, mereka orang Yahudi pasti sudah menerima pendidikan yang sangat mendasar dari umur 4 tahun, dan biasanya mereka sekolah itu dari mulai pagi sekitar jam 8, jam 9 sampai jam 2 sampai jam 4 sore. Setiap hari kecuali hari Sabat, di mana mereka harus beribadah, harus menghentikan semua aktivitas sosial ekonomi maupun apapun kegiatannya. Hari Sabat mereka memang beribadah sebagai hari perhentian, hari ibadah. Tetapi di hari-hari selanjutnya, selama 6 hari mereka studi, mereka belajar. Maka umur 12 mereka disebut anak Taurat. Bar Mitzvah, artinya mereka punya kemampuan, kapasitas, ada kompetensi yang diuji. Ujiannya di mana? Di Yerusalem. Jadi tiap-tiap anak, laki-laki khususnya, dan juga perempuan itu diuji. Dan kalau sudah lulus baru diberikan satu posisi namanya Bar Mitzvah, dan mereka harus lulus. Bisa 12 tahun umurnya, paling muda, dan 13 tahun. Pasti mereka akan sampai ke sana. Jadi walaupun mereka nelayan, walaupun mereka orang bekerja secara profesional di bidangnya, tetapi mereka memiliki pengetahuan, pengertian mendasar. Itu yang disebut dengan liberal arts-nya dari orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi hal yang tidak pernah ada di kebudayaan lain di sekitar Israel. Sehingga mereka dimampukan menulis, apalagi menulis dalam bahasa Yunani Koine. Dan mengapa mereka bisa menulis seperti Matius, Lewi, Simon Petrus, Yohanes, padahal mereka bukan masuk ke dalam komunitas ahli Taurat.
bukan berada pada bimbingan dari Gamaliel seperti Rasul Paulus, tetapi mereka memang belajar, mereka bisa menulis, bisa membaca, mengerti hukum Taurat, mengerti kitab-kitab Nabi, mengerti pemahaman Mazmur, mengetahui sosial ekonomi politik orang Yahudi, mengerti bahasa sehari-hari Yunani, dan mereka bisa melakukan itu karena mereka belajar. Jadi belajar bagi mereka bukan formal saja sampai umur 12 dan seterusnya, jadi juga secara informal. Jadi adalah keliru benar kalau ada orang yang menganggap mereka orang biasa nggak ngerti apa-apa, orang bersahaja, orang sederhana, tidak. Bahkan Rasul Petrus kalau kita bisa selidiki lebih dalam secara arkeologis, dia bisa punya pedang. Masih ingat peristiwa di mana Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan akhirnya Petrus bisa punya pedang. Bagaimana bisa Petrus punya pedang? Padahal kalau seseorang membawa pedang, dianggap pemberontak, dianggap orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana Petrus kok punya? Karena dia adalah pemimpin dari nelayan, orang kaya. Dia bukan orang biasa, sama seperti Yohanes dan Yakobus, anak nelayan, tapi bukan anak nelayan biasa. Dia adalah orang yang terpandang di Galilea. Jadi cara kita melihat konteksnya memang perlu diperhatikan. Ketika kita belajar secara arkeologis dan antropologis, bahkan sosiologis pendidikan, kita bisa mengetahui bahwa justru orang-orang yang dianggap biasa, sederhana, ternyata tidak. Mereka adalah bukan hanya kaitannya dengan orang penduduk biasa. Tuhan tidak pernah memanggil murid dalam posisi yang sedang nganggur. Dia memanggil murid pada posisi yang sedang bekerja. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Matius, Lewi, Paulus, dan murid-murid yang lain itu betul-betul sedang mengerjakan tugas tanggung jawab mereka sebagaimana orang Yahudi. Jadi adalah keliru besar kalau ada misalnya seseorang mengaku Kristen tapi dia nggak perlu belajar, nggak perlu studi, lalu jadi pendeta. Kacau lah itu gerejanya. Jemaatnya mau diajarkan apa? Apakah mereka sudah belajar dari mulai umur 4 tahun sampai umur 13 tahun mesti melotok pengertian, pemahaman, pengajaran perjanjian lama? Apakah sudah belajar mengenal Yahweh, Adonai, Elohim? Apakah sudah belajar mengenai 5 hukum Musa, 5 kitab Musa? Kemudian kitab-kitab sejarah, kitab para nabi. Apakah mereka sudah belajar itu secara utuh, bahkan mengomunikasikannya dalam kesehariannya? Jadi itu adalah tempat di mana orang-orang itu mengaku seperti itu persembunyian yang keliru besar. Nah, itu mudah sekali dipatahkan argumen yang seperti itu karena data dan fakta menunjukkan bahwa Petrus bisa menulis dengan bagus dan Matius Lewi bisa menulis dengan bagus. Bahkan Rasul Yohanes menulis 5 kitab. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes, wah rumit sekali, tidak mudah. Kecuali kalau dia bukan orang pintar, tidak mungkin. Di pihak lain memang Tuhan, ya kita tahu dia adalah Tuhan yang berdaulat. Ia memakai hamba-hambanya untuk menulis dengan kapasitas potensi yang biasa. Kalau kita baca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, kisah para rasul, dan bahkan kita membaca surat-surat Paulus, surat-surat umum, itu sangat kaya dengan berbagai macam pengetahuan yang extraordinary, yang melampaui konteks pengertian mereka. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Rasul Yohanes menggunakan istilah logos, enarkeologos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kata logos sendiri pun ia menggunakannya dengan 2 pendekatan. Ada logos as a personal being, logos as non-verbal. Logos non-verbal itu berarti itu hanya kata-kata. Non-personal maksud saya. Jadi logos non-personal itu kata-kata. Jadi seperti Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berfirman. Itu logos, logikos, pakai logos, pakai pikiran, pakai rasul. Tapi enarkeologos pada Yohanes 1 ayat 1 itu bicara tentang logos as personal being. Bagaimana ia menempatkan memahami itu? Kalau bukan orang terpelajar, kalau bukan orang yang cerdas yang dipakai Tuhan, impossible. Itu yang pertama. Nah, mengenai kitab atau buku atau surat daripada kitab Ibrani, memang banyak pendapat yang mengatakan itu adalah bagian daripada surat Ibrani dan ditulis oleh Paulus. Memang kalau kita menelisik kemampuan seseorang pada zaman itu yang bisa menguraikan hukum ibadah orang Yahudi mengenai keimaman, mengenai persembahan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Judaisme, ya memang Paulus. Tetapi kalau kita melihat struktur penulisan, sistematika surat, dan penggunaan istilah yang dipakai, maka bisa dikatakan bukan orang yang bernama Paulus yang menuliskan. Jadi siapa? Ada yang mengatakan
itu bisa jadi adalah murid atau teman sepelayanan Rasul Paulus yang menulis pemikiran-pemikiran Paulus tapi dengan pendekatan Yahudi. Tapi hal itu dibantah karena tidak ada pembuktiannya, tidak ada penjelasannya, karena murid-murid atau teman pelayanan Paulus itu ya misalnya Barnabas, Apolos, atau Timotius, Titus, Filemon, Lukas, mereka memang melayani, tapi mereka dalam hal memahami keutuhan dan kesinambungan antara apa yang dituliskan di dalam kitab Ibrani dengan karya Kristus, itu kalau bukan orang brilian, tidak mungkin bisa dituliskan dengan begitu hebat. Memang kita percaya Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan, Roh Kuduslah yang memberikan inspirasi kepada para penulis. Matthew Henry, seorang penafsir Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan khususnya di dalam kitab Ibrani, ia mengatakan dengan berani bahwa itu Rasul Paulus yang menulis. Tetapi sudah dibantah oleh banyak penafsir lain di zaman ini. Dan memang secara arkeologis tidak bisa ditemukan, tidak bisa dibuktikan. Banyak orang menganggap sudahlah, terimalah kalau Bibi Warfield atau orang-orang yang teolog reform sekarang mengatakan ya sudah, terima saja bahwa itu adalah firman Tuhan. Sama seperti kita menerima kitab Rut, kitab Esther, dan juga kitab-kitab lain dalam Perjanjian Lama, di mana kita tidak tahu siapa penulisnya. Bahkan kitab Ayub pun kita tidak tahu apakah benar Ayub yang menulis. Nah, kita menerima dengan iman bahwa itu mengisahkan, menjelaskan tentang ajaran-ajaran Tuhan. Itu dulu penjelasan saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Saldi di dalam pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.